Hai semuanya, perkenalkan nama aku Ervlianka Rizka Fitri. Aku mau ngasih tahu nih sama kalian semua tentang abang yang fenomenal banget. Jualnya martabak telur dan juga lumpia. Ini tuh terkenal banget seantero Alamanda. Oke, sekarang kita kenalkan abang satu ini yang bernama Ivin Irama. Hai guys, gua Bang Ivin. Saya ayah muda beranak 2, istri 1, dan saya sebagai direktur utamanya ya. Dan jangan lupa follow Instagram aku bang_ivin, oke? Thank you. Bang Ipin beli. Dia sudah berjualan sejak tahun 2007 hingga sekarang. Dia ini berjualan dari jam 3 sore sampai sehabisnya. Dia berkeliling ke sudut-sudut Alamanda. Awal dia berjualan, dia menggunakan gerobak yang dipikul. Sekarang gerobaknya didorong. Dan yang lebih fenomenal lagi, gerobaknya itu beda dari yang lain. Gerobaknya dia modifikasi sendiri sesuai kemauan dia. Ada tempat cuci tangan, ada tempat menempel alat-alat masaknya dia. Dan masih banyak lagi, sangat kreatif. Ini penampakan dari gerobak Bang Ivin. Kita lihat secara detail ya. Jadi di depan ada sebuah kaca, lalu di atasnya itu ada mika dan plastik, kertas minyak. Setelah itu ada magnet untuk menempelkan alat-alat masaknya. Setelah itu ada kaca lagi. Setelah itu ada tempat untuk menggoreng lumpia dan juga loyang untuk membuat martabak telur. Dan juga ada tempat sampah agar tidak membuang sampah sembarangan ya. Terdapat pula tempat untuk meniriskan minyak sebelum diletakkan ke dalam mika plastik. Setelah itu di bawahnya ada minyak goreng, kecap, perisa, asin, dan pedas sesuai selera. Ay, 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 ay. Nah, mari kita lihat pertama cara membuat martabak telur. Nah, ini pertama masukkan telurnya. Setelah itu dicampur terigu. Lalu diaduk-aduk sampai rata. Lalu dimasukkan ke dalam loyang. Setelah martabak telur sudah dibolak-balik dan matang, diangkat lalu ditiriskan. Setelah itu, siapkan mika.
dan diberi saus atau mayones sesuai selera. Nah, kalau ini cara membuat lumpia. Kulit lumpia diletakkan ke atas wajan. Setelah itu diberi telur dan juga perisa asin atau pedas sesuai selera. Setelah itu dilipat, lalu tunggu sampai matang. Setelah lumpia matang, lalu diangkat dan ditiriskan terlebih dahulu agar minyak-minyaknya hilang. Setelah itu, kita siapkan mika dan juga kertas minyak. Lumpianya digunting-gunting terlebih dahulu. Atau jika ada yang ingin dituliskan sesuatu, ucapan atau yang lain, bisa request langsung ke abangnya, seperti ini. Tahu nggak sih, Abang Ivin Irama ini sehari bisa menghabiskan telur sebanyak 5 kg dan juga terigu sebanyak 7 kg. Sedangkan untuk lumpia, ia menghabiskan 4 pak kulit lumpia. Ya, kita bisa lihat di sini tidak hanya anak-anak yang membeli jualan Bang Ivin ini, tetapi ada pula orang tua yang menggemari martabak telur buatan Bang Ivin ini. Nah, Bang Ivin ini berpindah-pindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Nah. Ini dia awal cerita Bang Ipin berjualan martabak telur. Jadi awalnya dia datang ke Jakarta, lalu dia berjualan martabak telur. Belum ada lumpia ya, baru martabak telur saja. Itu dengan cara dipikul. Setelah itu dia mencoba peruntungan menjadi seorang pelaut atau dia berlayar, tetapi mungkin belum waktunya, maka dari itu dia kembali lagi berjualan, tetapi ada yang berbeda. Nah, dia mengganti jualannya
dengan menggunakan gerobak. Dan dia menambah menu baru yaitu lumpia. Mari kita dengar cerita lebih lengkap ya dari Bang Ipin di video ini ya. Awal mula aku pergi ke Jakarta itu mencari peruntungan. Nggak ada basic, nggak ada untuk penuntun untuk berangkat ke Jakarta itu. Sebelum berangkat ke Jakarta, aku mondok di pesantren sekitar 3 tahun, cuman kagum, nggak jadi mualim. Akhirnya mencoba dagang. Dan sebelum pakai gerobak ini, berusaha coba dagang di Pikul. Mungkin netizen paham lah Pikul itu kayak gimana. Banyak kisah di perjalanan. Setelah beriringnya waktu, akhirnya aku mencoba peruntungan menjadi seorang pelaut. Dan tercapailah seorang pelaut dan hampir menjalani setahun, yaitu di kapal kargo. Setelah nyari peruntungan itu, ternyata rezeki kalau belum waktunya. Di situ aku mau ketemu di seorang pelaut itu pelayaran. Akhirnya pulanglah ke rumah kembali. Setelah berangkat, setelah turun dari kapal itu, aku ada tawaran lagi yaitu di kapal asing, yaitu ada tawaran kontrak, itu dengan kontrak 3 tahun. Dan akhirnya aku minta izin sama istri dan anak-anak, ternyata aku nggak dibolehin, yaitu kalau kontrak yang terlalu lama. Mungkin kadang referensi seorang pemain itu berfungsi di saat kita lagi seperti itu. Akhirnya aku main ke suatu tempat dan kebetulan mereka itu pada dagang pakai ini kalau gerobak. Kenapa akhirnya dagangnya jadi berubah? Dulu yang terigu di airin sekarang menjadi ada martabak juga. Ada 2 versi, yaitu dari perjalananku dan kisahku. Baik lagi, dari situ mencari peruntungan lagi, kerja lagi jadi pelabuhan minyak, yaitu kayak tangki-tangki darat. Itu hanya kerjaan freelance. Lagi ada tender, saya kerja. Kalau yang ada ya kita off, ya ada dagang lagi. Dan gitu dan seterusnya. Ternyata intinya apa? Rezeki kalau belum waktunya berubah sampai kapanpun ya tetap segitu aja. Yang penting kita udah berikhtiar, berusaha. Masalah rezeki hanya Allah yang bisa menentukan apa yang kita cita-citakan. Jadi di situ sebagai manusia, apalagi saya seorang ayah beranak 2, nggak boleh namanya itu patah semangat. Spirit itu yang selalu ada dalam jiwaku. Asal kita mau bekerja, pasti ada rezeki dan selalu ada. Begitulah kira-kira. Bilang jaga. Biarkan ku pergi menyusuri jalan berliku, walau pagi ku rasa tanpa cinta lagi. Mimpi-mimpi yang indah hanya sementara saja. Pokoknya banyak kisah yang aku jalani, yang aku lalui. Sampai sekarang belum ketemu titik terangnya. Intinya omset menurun semenjak corona begini nih.
menyambung kata yang tadi, kenapa aku dagang berubah jadi pakai gerobak ini, karena waktu itu aku ada tawaran setelah aku turun dari kapal kargo, ada tawaran di kapal asing, dan akhirnya aku nggak dapat izin dari seorang istri dan anak-anak, makanya aku seperti ini. Dan sekarang lagi mencoba peruntungan di bidang bisnis properti. Ya walaupun bermodal satu, setidaknya ada harapan lagi untuk arah ke sana. Kadang suatu perjalanan dalam mencari rezeki yang kita bukan basicnya bisa masuk kalau ada referensi yang lebih. Eits, mau kemana? Belum selesai loh videonya. Masih ada yang terakhir. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Quotes of the day dari Bang Ivin Irama. Dengarkan baik-baik ya. Oke guys, untuk para anak muda yang lagi menjalin hubungan asmara, perbaikilah hubungan asmara itu. Janganlah ego, saling memahami satu sama lain, dan jangan lupa tetap tersenyum menghadapi semua trouble yang ada.